Dalam hidup ini kita perlu empat-empatnya. Harus selalu ada. Jadi karena salah satu tidak ada, hidup kita tidak akan seimbang. Jadi jangan main-main dengan empat saudara kita ini. Kalau ada salah satu yang kita terlantarkan, hidupmu tidak akan bahagia. Menelantarkan insting, naluri, fitrah, sulit bahagia. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya. Guru sejati itu, yang pertama, bukan guru lahiriah, tapi guru batin. Yang kedua, bukan orang. Jadi jangan dicari sosoknya, bukan guru sekolah, bukan ustadz, bukan pendeta, bukan rohaniawan, bukan tokoh spiritual. Yang ketiga, bentuknya adalah kesadaran murni, bukan kesadaran fisik, yang dirasakan oleh jiwa yang hening dan sadar. Ya, pokoknya ini dipahami dulu bahwa ada dalam diri kita, gitu dulu ya. Jadi bukan di luar diri. Bukan guru sekolah, ustadz, dan lain sebagainya. Nanti guru sejati ini ada yang menyebut itulah tajallinya Tuhan. Manifestasi Tuhan dalam diri kita. Di beberapa konsep kadang disambungkan malah dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Kita sudah pernah membahasnya. Saya tidak ingin membuat kalian pusing lagi bahas itu. Disebut juga kadang guru sejati itu nur ilahi, kadang disebut hidayah batin, kadang disebut sang hyang sukmo, kadang disebut roh sejati, kadang disebut jiwa suci. Istilahnya macam-macam ya. Tapi yang pertama ini mari kita ingat-ingat dulu saja. Yang penting dia ada dalam diri kita, tidak di luar diri. Tidak ada sosoknya. Terus dianggap manifestasinya Tuhan. Unsur ilahiyah yang ada dalam diri kita. Yang pertama ini dulu. Kita lanjutkan ya. Ini masih panjang konsepnya. Guru sejati erat dengan hati nurani. Ya, bahasa Arabnya kolbu. Itu nurani bahasa Indonesia ya, jangan dibaca bahasa Jawa. Kalau dibaca bahasa Jawa tadi nurani. Maknanya beda nurani dengan nurani. Nurani itu ya mungkin serapan dari bahasa Arabnya. Ada unsur nurnya. Ada unsur cahayanya. Jadi itu jenis cahaya. Jadi hati nurani itu suara batin terdalam. Jadi intinya itu kan hati nurani. Yang sering nuntun kita. Sering diidentifikasi hati nurani itu suara lembut, suara halus dari dalam diri kita. Dia tidak memaksa, tapi kita sulit menolaknya. Itu suara hati nurani. Jadi misalnya gini. Ngaji enggak ya malam hari ini? Rasanya kok tidur lebih enak. Tapi kok kalau enggak ngaji gimana? Wong ada waktu, enggak ada halangan apa-apa itu. Keinginanmu, dorongan dari dalam dirimu, mau ngaji saja lebih baik. Enggak ngaji enggak enak loh. Meskipun nyaman tapi kan enggak baik. Lebih baik kan ngaji. Itu suara hati nurani. Jadi yang berfatwa hatimu. Itulah hati nurani ada di dalam diri. Ketika melakukan salah, kamu was-was, tidak enak. Itu juga hati nurani. Misalnya, kamu dititipi temanmu absen misalnya. Yalah, duniamu kan tidak jauh-jauh dari situ.
Jadi dititipi temanmu absen. Yo mau ndak dituruti ki wong konco. Dituruti itu kok rasanya ada rasa bersalah. Itu hati nuranimu yang menggugat. Apa boleh kayak gini? Bukankah ini curang? Itu sebenarnya suara hati. Itu. Jadi ada orang bilang sepanjang kalian masih punya rasa bersalah, itu kemungkinan hatimu masih hidup. Tapi kalau kamu sudah tidak punya rasa bersalah, ya kemungkinan hatimu sudah mati. Salah oke tapi tidak sadar-sadar. Nganggap dirinya benar saja. Jangan-jangan hati nuranimu mati. Tidak bisa jadi kompas dirimu. Di situ saya jelaskan hati nurani itu semacam kompas batin yang mengarahkan kita. Kalau dia jernih, mengarahkan kita pada kebenaran. Yang sering terjadi hati nurani ini keruh, tertutupi oleh macam-macam. Ambisi lah, nafsu lah, sehingga tidak jernih. Kamu salah tidak sadar. Atau tidak mau sadar. Dibilangin yang benar, yang lurus-lurus, kamu tidak mau patuh. Nah itu lama-lama hati nurani bisa mati. Kan terus kita kalau menyebut orang sangat jahat itu kan kita terus sebut, itu hatinya sudah mati orang itu. Dia tidak punya hati. Kok sekejam itu, kok sesadis itu. Berarti kompas batinnya, suara hatinya sudah tidak menunjukkan lagi ke yang benar. Hubungannya apa dengan guru sejati tadi? Hati nurani adalah channelnya, salurannya guru sejati. Lah kok bisa tadi hati tidak nyaman ketika melakukan salah, menyuruhmu ke arah yang baik-baik saja? Karena dia memantulkan cahaya ilahi. Ini mirip dengan konsepnya dulu kita belajar Imam Ghazali. Kolbu, bukan pakai kaf ya. Kalau pakai kaf nanti kalbu. Kalau pakai kaf artinya asu. Kalbun. Kolbun, hati, itu seperti kaca, kata beliau. Yang setiap kali kita melakukan salah dan dosa, itu dia akan mendapatkan satu kotoran, satu titik hitam. Fungsinya kaca ini untuk memantulkan cahayanya Tuhan dalam diri kita. Loh itu kalau lama-lama kita terlalu sering melakukan dosa maksiat, dosone terus, dosa lama-lama dia gelap. Tidak bisa lagi memantulkan cahayanya Tuhan. Kalau dia sudah gelap, dia tidak bisa menunjukkan kita itu salah, ini benar. Maka hati adalah salurannya cahaya Tuhan. Yang cahaya Tuhan itu hari ini kita menyebutnya guru sejati dalam diri kita. Jadi diri kita ini di unsur ilahiyah yang paling dalam ada guru sejati. Dia mengarahkan, nuntun kita ke arah kebenaran. Tuntunan itu masuknya ke hati nurani atau kolbu. Yang kolbu atau hati nurani ini kalau dia gelap, dia tidak bisa memantulkan guru sejati. Tidak bisa memantulkan unsur ilahiyah tadi. Berarti apa? Mendengarkan hati nurani itu seperti mendengarkan guru sejati. Guru sejati itu unsur ilahiyah dalam diri kita yang mencahayai, mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Ya tentu saja bentuknya petunjuk dari guru sejati di hati nurani itu tidak kok terus kayak di sinetron-sinetron ada suaranya. Rasanya enggak ngono ya. Jadi jangan dibayangkan terus kalau guru sejatinya hidup berarti kamu sering dibisiki di telingamu. Rasanya perasaanku kok enggak enak ya. Jangan-jangan itu sinetron. Jadi bentuknya apa? Rasa tadi loh. Kok enggak nyaman ya, enggak enak ya. Kelihatannya kok cenderungnya ke situ ya, cocoknya ke sana ya itu. Jadi ada rasa halus dalam diri kita yang mengarahkan. Yaitu disebut suara, kita kadang pakai istilah suara hati. Tapi syaratnya tadi ya, suara hati itu selalu mengarahkan pada kebaikan, tapi syaratnya dia harus jernih. Kalau dia kotor, ya tidak membawa kita
ke arah kebaikan, mungkin malah membawa ke arah sebaliknya. Baik, kita lanjutkan. Ini agak filosofis ya. Ini sebenarnya konsepnya Sunan Kalijogo. Beliau punya konsep sedulur papat limo pancer. Mungkin yang Jawa pasti pernah dengar istilah ini ya. Jadi kita itu punya 4 saudara. Dan ada pancer. Pancer itu pusat. Pusat itu ya diri kita sendiri. Ini pancer namanya. Nanti ini ada hubungannya dengan guru sejati. Jadi begitu kita lahir ke dunia, itu kita punya 4 saudara. Yang pertama kakang kawah namanya. Kakang itu kakak. Kawah itu ya kawah. Ini sebenarnya simbol dari ketuban. Ketuban itu waktu di perut ibu dia melindungi kita. Ketika kita akan keluar ke dunia, dia keluar dulu. Makanya disebut kakak. Jadi kita punya kakak namanya ketuban. Kita punya adik namanya ari-ari. Itu setelah kita keluar, ari-ari keluar. Kita saat lahir disertai getih dan puser. Jadi kita punya kakak, adik, dan 2 saudara lagi. Jadi sedulur papat, 4 saudara. Itu kalau menggunakan konsep ini sebenarnya kalian tidak ada yang anak tunggal. Jadi pasti punya 4 saudara, tenang saja. Jadi kakang kawah, adik ari-ari, getih, lan puser. Cuma ini ada filosofinya. Ini hubungan dengan unsur dalam diri kita. Kakang kawah mewakili unsur air. Adik ari-ari mewakili unsur tanah. Getih atau darah mewakili unsur api. Puser mewakili unsur angin. Ya. Nah, biasanya dimaknai kakang kawah yang unsur air tadi maknanya adalah perlindungan. Karena ketuban itu kan tadi melindungi kita. Kemudian dia keluar duluan, mungkin memastikan jalannya aman. Sehat untuk kita masuk ke dunia. Jadi senantiasa peduli dengan kita. Kita hidup perlu perlindungan. Kemudian di ari-ari tanah. Tanah ini simbol kebutuhan. Jasmani, rohani kita itu ada banyak keperluan, ada banyak kebutuhan. Kemudian darah itu simbol dari energi dan semangat. Simbol kehidupan. Sementara puser ini kan udel-udel kalau bahasa Jawanya ya. Ini kan yang menyambungkan diri kita dengan dunia luar. Jadi puser ini yang langsung berhadapan dengan dunia di luar diri. Ini simbol ikatan dan hubungan, simbol koneksi. Nah nanti kalau dikaitkan dengan unsur dalam diri kita, kakang kawah, ketuban, air yang bermakna perlindungan itu mewakili unsur insting, naluri atau fitrah dalam diri kita. Sementara ari-ari yang mewakili unsur tanah yang bermakna kebutuhan hidup itu mewakili unsur tubuh fisik ini, jasmania. Getih, api yang bermakna sumber energi dan semangat itu mewakili unsur akal dan emosi kita. Puser tadi yang bermakna ikatan hubungan ya menyimbolkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan manusia. Dalam hidup ini kita perlu 4-4-nya. Harus selalu ada. Jadi karena salah satu tidak ada, hidup kita tidak akan seimbang. Jadi jangan main-main dengan 4 saudara kita ini. Kalau ada salah satu yang kita terlantarkan, hidupmu tidak akan bahagia. Menelantarkan insting, naluri, fitrah, sulit bahagia. Pak, saya tidak akan nikah, Pak, sampai besok. Nikah itu fitrah, insting. Tidak sekedar kalkulasi rasional. Kalau kamu tinggalkan, mungkin ada yang kosong, ada yang hilang. Ada keseimbangan yang lepas dalam hidup. Kebutuhan jasmani, saya tidak akan makan, Pak, saya mau hidup ini tirakat full 24 jam puasa, tidak mungkin. Mesti tidak seimbang hidupmu. Atau
Tidak perlu lah Pak pakai akal, pakai emosi. Itu sudahlah, saya ingin hidup itu spiritual full, itu juga akan membuatmu tidak seimbang. Termasuk kalau hubunganmu dengan Tuhan, dengan Allah, hubunganmu dengan sesamamu, dan hubunganmu dengan alam rusak, hidupmu juga tidak akan bahagia. Maka jangan main-main dengan sedulur papat ini. Dia akan jadi tiang yang menopangmu dalam hidup. Dialah yang mendukung limo pancer. Yang kelima, bagian pancer. Pancer itu bagian pusat diri kita. Nah, kalau sedulur papat tadi, hidup harmonis, imbang, cukup, maka pancer akan tenang. Pancer akan mutmainnah. Kalau pancernya mutmainnah, guru sejati akan hadir bisa membimbing. Karena di situ batin kita jernih. Ya, jadi ini hubungan antara guru sejati dengan diri kita sebenarnya, yang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo disimbolkan dengan sedulur papat limo pancer. Ya, ini simba-simba kita mikirnya sampai sedalam ini tentang diri kita. Yuk, kita lanjutkan. Sekarang fungsinya guru sejati itu apa sih? Tadi kan kita sudah kenal apa itu guru sejati, kemudian hubungannya apa dengan hati nurani. Gunanya apa sih Pak guru sejati itu? Yang pertama, menuntun kepada kebenaran yang sejati. Kalau kita pergi keluar, kebenarannya ya kebenaran yang berjarak. Kebenaran yang, kalau dalam epistemologi ya, kebenaran yang validitasnya paling tinggi, itu kebenaran yang diperoleh melalui pengalaman langsung, adanya dalam diri kita. Saya kasih contoh ya, misalnya, menurutmu kopi ini manis enggak? Terus kamu diberitahu oleh takmir, Pak Faiz itu selalu minumnya kopi yang manis misalnya. Tapi kan kamu hanya diberitahu manisnya kopi ini dari informasinya takmir. Nah, untuk tahu pastinya gimana, kamu minum saja kopi ini. Bismillah ya. Setelah minum kamu merasakan kan? Iya Pak, memang manis sekali kopinya. Nah, pengetahuan ini kan hadirnya di dalam, tidak di luar. Saya tidak baca buku tentang teori bikin kopi, juga tidak diberitahu oleh yang bikin kopi. Langsung saya minum. Pengetahuannya jauh lebih valid dibandingkan kalau saya hanya mencari keluar. Kalau dalam bahasa epistemologi namanya knowledge by acquaintance. Inilah kenapa dulu Imam Ghazali memutuskan bahwa pengetahuan paling valid itu adanya di tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu olah batin sisi dalam diri kita. Kedekatan dengan Tuhan itu melalui rasa, tidak melalui kitab, tidak melalui ceramah. Dijalani, dirasakan langsung. Validitasnya menurut Imam Ghazali paling tinggi. Panca indera bisa salah, akal juga bisa keliru. Tapi begitu ngalami sendiri langsung, kita bantahnya sulit. Begitu saya bilang, Pak Faiz tahu dari mana kok kopinya pahit? Saya minum langsung. Kamu bantahi susah kan? Tapi kalau saya cuma bilang, kata takmirnya begitu. Oh, cuma kata takmir, Pak. Masuk. Kalau tidak terlalu manis gimana? Kalau takmirnya salah gimana sih? Tapi begitu saya bilang, saya ngalami langsung kok. Kita bantahi susah. Kamu dinasihati temanmu, Mas, tidak usah pacaran dulu, kuliahnya nanti terganggu loh. Terus temanmu tanya, emangnya kamu pernah pacaran? Tidak pernah. No, kan nggak dipercaya nasihatmu kan? Itu loh. Tapi kalau yang nasihatnya kamu, emangnya kamu pernah? Iya, saya ngalami sendiri, saya kuliah terus pacaran sampai semester 14, tidak lulus-lulus. Nah, temanmu percaya, kenapa? Kamu ngalami langsung. Jadi kebenaran yang dialami langsung, kebenaran yang sumbernya dalam diri, itu validitasnya dipandang jauh lebih tinggi daripada kebenaran yang berjarak.
materi malam hari ini yang saya sampaikan ini masih materi yang berjarak. Kalian bisa ya, bisa tidak. Tapi nanti kalau ngalami langsung, misalnya kalian merasakan bisikan hati nuranimu, yang itu pancaran dari guru sejati, kamu akan lebih mantap. Iya ya, memang kadang-kadang hati saya itu bilang apa, menyuruh ini, nyuruh itu. Yang kadang-kadang saya merasa tidak terlalu suka, karena saya inginnya enak. Tapi kok dia inginnya yang benar. Nanti kalian ngalami langsung. Jadi guru sejati menuntun kita ke kebenaran yang lebih sejati. Ya kalau dalam epistemologi Islam ke aspek yang hakul yakin. Yang tidak sekedar ilmu yakin maupun ainul yakin. Ilmu yakin itu kalian taunya dari buku-buku, dari informasi-informasi, itu ilmu yakin. Kalau ainul yakin itu kalian melihat sendiri sih tapi belum mengalami. Kalau hakul yakin itu ngalami langsung. Kalian belajar kitab tentang sholat, itu ilmu yakin. Kalian lihat orang sholat, itu ainul yakin. Kalian sendiri yang sholat dan merasakan apa dan bagaimana rasanya seperti apa sholat itu, itulah hakul yakin. Jadi karena merasakannya dalam diri kita yang paling dalam. Oke, jadi ini materi ini ya, kalau dicari nanti ada di materi epistemologi. Yang kedua, guru sejati itu penyaring untuk kita memutuskan mana baik, mana buruk. Seperti tadi loh, hati nurani kita kalau kita milih yang buruk dia akan memberontak. Dia akan tenang, nyaman, begitu kita milih yang baik. Nah, ini kok bisa begitu Pak? Yang nuntun guru sejati, dalam tanda petik. Jadi yang mengarahkan memang guru sejati, unsur cahaya, unsur ilahiyah dalam diri kita. Jadi ada rasa nyaman, ada rasa tenang, begitu kita milih yang baik. Ada rasa gelisah, begitu kita milih yang negatif. Yang ketiga, guru sejati itu cermin untuk kita mengenali diri kita apa adanya. Kadang-kadang suara hati kita karena dituntun oleh guru sejati mengarahkan pada kebaikan. Sementara nafsu kita mengarahkan pada yang enak saja sih. Meskipun kadang-kadang tidak terlalu baik. Nah ini jadi bahan refleksi kita. Jadi cerminan. Oh ternyata aku itu orang yang masih begini. Ternyata aku itu orang yang sadar sih salah tapi ditabrak saja. Oh ternyata aku orang ini yang lama-lama mulai tidak peka lagi terhadap salah dan dosa. Ini cerminan. Jadi tuntunan guru sejati akan menyadarkan kita tentang siapa kita. Makanya guru sejati itu disebut kompas spiritual. Dialah yang nuntun kita, mengarahkan kita. Tapi namanya kompas itu kadang-kadang kita kalah oleh nafsu kita, kalah oleh bisikan setan kita. Yang di situ kemudian fungsi cermin kembali main. Iya ya, aku itu ternyata tidak sejernih itu, tidak sehebat itu cerminnya main. Jadi ada 4 fungsi yang dimainkan oleh guru sejati. Yang pertama penuntun, yang kedua penyaring, yang ketiga cermin, dan yang keempat kompas spiritual. Yuk, kita lanjutkan. Nah, bagaimana Pak kemudian menemukan atau membangkitkan guru sejati dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya dalam filsafat Jawa, secara umum jalannya 3. Yang pertama menyucikan hati, tazkiyatun nafas. Yang kedua laku prihatin atau tirakat. Yang ketiga olah rasa. Nanti kita jelaskan sendiri olah rasa ini.